Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang mau ditenangkan, supaya kami mau dengar suara Tuhan lebih dulu dibanding apa yang dunia sedang katakan kepada kami. Biarlah kami mau dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami pada firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, buat kami terus percaya bahwa Tuhan itu ada dan berdampak dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau melakukan apapun yang Tuhan suruh kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Hari ini kita mau bicara tentang good life, saudara, kehidupan yang baik. Seperti apa sebenarnya kalau kita itu memiliki kehidupan yang baik? Apakah kita memiliki kehidupan yang baik kalau kita bisa tinggal di rumah yang besar, di lingkungan terbaik? Apakah kita memiliki kehidupan yang baik kalau kita bisa pergi liburan kapanpun kita mau, ke tempat-tempat terindah di bumi, sepanjang yang kita mau? Apakah kita itu punya kehidupan yang baik kalau kita itu sukses dalam bisnis, dalam investasi, atau kalau kita selalu bisa beli mainan yang terbaru, atau handphone generasi yang terbaru? Apakah seperti itu memiliki kehidupan yang baik? Nah, khotbah hari ini, saudara, sebenarnya merupakan seri terakhir dari khotbah tentang good, yang bicara tentang hal-hal yang baik ada dalam kehidupan kita. Dan merupakan rangkuman dari apa yang kita sudah dengar dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Bahwa kehidupan yang baik kita bisa terima kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, kalau kita punya teman-teman yang baik, dan kalau kita rajin melakukan perbuatan baik seperti kerinduan Tuhan. Namun hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu firman Tuhan yang bicara lebih detail tentang itu, yang lebih praktis, supaya kita bisa langsung melakukannya dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah 5 ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 19, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saya bacakan sekali lagi buat kita. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia daripada Tuhan. Good life, kehidupan yang baik akan kita terima kalau kita menerima itu sebagai pemberian daripada Tuhan, sebagai karunia daripada Allah. Betapa ironisnya, saudara, waktu kita menemukan ada orang-orang yang punya harta benda dan kekayaan, tetapi mereka tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Ada orang yang punya rumah besar, rumah bagus, tapi tidak bisa tinggal di dalamnya dengan menikmatinya. Ada orang-orang yang punya kekayaan banyak, punya uang banyak, bisa liburan kemanapun, tapi dia nggak bisa pergi. Mengapa? Mungkin karena kesalahan yang dia perbuat sendiri. Atau mungkin karena tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak dia harapkan atau dia duga sebelumnya. Misalnya, dia terkandung kasus hukum lalu dipenjara. Atau dia tiba-tiba mengalami penyakit kronis yang membuat dia tinggal di rumah sakit lebih lama daripada di rumah sendiri. Atau dia tidak akur dengan pasangan dan anaknya, sehingga dia bisa berada di dalam rumah, tapi tidak merasa nikmat berada di dalamnya. Yang seringkali terjadi juga adalah begini, bukannya kekayaan dan harta benda kita kuasai, yang terjadi malah sebaliknya. Kita menjadi dikuasai oleh harta benda dan kekayaan. Kita menjadi diperbudak olehnya. Salah satu cirinya adalah waktu kita tidak pernah merasa puas. Kalau kita tidak pernah merasa puas, itu adalah salah satu ciri kita diperbudak oleh harta benda dan kekayaan. Maka penting untuk kita mengenal, mengerti, dan melakukan beberapa prinsip rohani untuk kita bisa selalu menikmati kehidupan baik daripada Tuhan. Prinsip-prinsip rohani ini perlu kita pegang dan kita kerjakan setiap hari supaya kita bisa menikmati kehidupan baik daripada Tuhan itu. Yang pertama, saudara, itu bicara tentang bahwa kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita bakal punya kehidupan yang baik kalau kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Ini bukan berarti, saudara, bukan bermaksud bahwa kalau kita hidup itu harus selalu berkorban, harus selalu lebih mengutamakan orang lain, harus selalu mengalah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah bukan itu. Kalau sampai ada orang yang bahkan demi mendukung pekerjaan Tuhan, dia melayani Tuhan, dia memberi buat Tuhan, tetapi dia menelantarkan keluarganya, itu pun bukan contoh kehidupan yang baik. Itu sepertinya tampak mulia hidupnya, tetapi sebenarnya keliru, saudara. Jadi maksud adalah tentu saja kita terus harus hidup untuk memiliki prioritas awal, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu pasti. Namun, kalau kita sudah punya kehidupan yang cukup, kalau kita merasa cukup,
Kalau kita tidak diperbudak oleh kekayaan dan harta benda, pasti kita bakal punya kelebihan, kita bakal punya kelimpahan. Dan apa yang kita perlu lakukan dengan kelimpahan itu adalah kita belajar untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, yang bicara tentang bahwa kita hidup itu harus beribadah kepada Allah dan menjadi berkat buat sesama. Memang faktanya saudara, sesungguhnya kita hanya bisa memiliki kehidupan yang baik kalau kita itu menjalin hubungan dengan Allah yang baik, pencipta kita. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, entah itu memberi persembahan, perpuluhan, atau persembahan syukur, atau melayani dia, kita berikan kepada dia dengan sukacita. Kita perlu beribadah kepada dia. Itu perlu dilakukan dengan aktif, saudara, karena Tuhan tidak pernah merancang ibadah hanya sebagai aktivitas untuk kita tuh datang hanya sebagai penonton. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancang ibadah hanya sebagai aktivitas untuk kita datang hanya menjadi penonton. Ibadah itu adalah suatu tindakan yang aktif, saudara. Kita perlu memberi dan melayani dengan aktif, baru kita bisa berubah dari dalam keluar. Kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, itu bicara tentang garis yang ke atas, kita tidak boleh lupa bahwa simbol dari Kristen itu adalah salib. Itu bicara tentang dua garis, satu garis ke atas dan satu garis ke samping, saudara. Itu bicara bahwa sesudah kita beribadah kepada Allah, kita juga harus menyempurnakannya, harus melakukan yang kedua juga, yaitu garis yang ke samping. Kita menjadi berkat buat sesama. Itulah salib. Itulah yang dimaksud dengan hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud hidup untuk kita itu mengerjakan salib Kristus setiap hari. Kita beribadah kepada Allah dan menjadi berkat buat sesama. Prinsip inilah yang pertama kita harus pegang terus dan kita kerjakan terus dalam setiap hari, yaitu kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, itu bicara soal kita harus bersuka cita dalam jerih payah. Sangat sulit untuk kita memiliki kehidupan yang baik kalau apa yang kita kerjakan sekarang tidak bisa kita nikmati, saudara. Kalau apa yang kita kerjakan sekarang, kita tidak bisa nikmati prosesnya, kita tidak bakal bisa punya kehidupan yang baik. Sesungguhnya betul, tidak ada pekerjaan yang gampang, yang bisa dapat hasil yang banyak dengan mudah, itu nggak ada. Segala sesuatu pekerjaan perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerja keras. Nah, seringkali waktu kita dengar kata kerja keras atau jerih payah, tampak begitu menyusahkan kita, tampak begitu berat bagi kita. Sepertinya kita mau menghindari terus bekerja keras atau berjerih payah. Padahal sangat penting untuk kita itu mau bersukacita dalam jerih payah kita. Untuk kita bisa bersukacita dalam jerih payah kita. Sangat penting untuk kita bisa merasa antusias, semangat dalam bekerja, waktu kita melakukan prosesnya kita merasa bahagia. Meskipun hasilnya belum banyak atau bahkan belum kelihatan. Tapi kita bahagia mengerjakan apa yang kita kerjakan, melakukan prosesnya dari hari ke hari. Karena sesungguhnya saudara, ini penting. Sesungguhnya bahagia ketika proses mengerjakan, itu membuat kita pasti bisa berbahagia secara utuh waktu menikmati hasilnya. Sekali lagi, berbahagia waktu kita proses mengerjakan sesuatu, itu membuat kita pasti bisa berbahagia dengan utuh waktu kita menikmati hasil dari pekerjaan itu. Ada kebahagiaan yang lebih ketika apa yang kita kerjakan dalam jerih payah itu berbuah manis. Ada kebahagiaan yang berbeda, yang lebih tahan lama daripada kebahagiaan yang kita dapatkan secara instan, secara cepat, saudara. Karena itu jangan sibuk bertanya atau mencari pekerjaan apa yang gampang ya, yang tidak perlu kerja keras ya, tapi hasilnya banyak. Pertanyaan itu bahkan saudara tidak penting. Pertanyaan yang penting adalah, apakah saat ini saudara bahagia ketika saudara bekerja? Mari kita pikirkan itu hari ini. Apakah saudara bahagia ketika saudara bekerja? Kalau tidak, maka opsinya hanya dua. Saudara ganti pekerjaan, atau saudara belajar menikmati apa yang saudara sedang kerjakan hari-hari ini. Karena sulit sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang baik kalau prosesnya tidak kita nikmati. Kalau kita bekerja terus setiap hari dengan berkeluh kesah, mengeluh terus, nggak punya semangat, sebenarnya mau nyerah tapi nggak berani, maka kita tidak bakal pernah bisa dapatkan hasil yang baik. Kita perlu belajar menikmati apa yang kita kerjakan, dan kita perlu mengerjakannya dengan rajin. Itu penting. Kita udah bicara ini selama 2 minggu. Penting untuk jadi orang rajin, saudara. Mengapa? Karena sesungguhnya
Bahkan orang pintar bisa dikalahkan oleh orang rajin. Tetapi kalau pemalas, sudah jelas tidak bakal bisa sukses, saudara. Penting untuk kita itu bisa berbahagia dalam jerih payah kita, supaya kita bisa menikmati bahagia yang seutuhnya ketika menikmati hasilnya. Kita perlu untuk sungguh-sungguh menjadi rajin dan bahagia ketika kita bekerja. Kita perlu rajin belajar, terus belajar hal baru, mengembangkan diri, bersuka cita. Maka waktu kita menikmati hasilnya, kita bakal menikmatinya dengan sesuatu yang tahan lama. Sebagai penutup, saudara, mari kita lihat satu firman Tuhan di 1 Timotius 6, ayat 17-19. Mari kita baca ayat ini pelan-pelan saja, kita cerna sungguh-sungguh, kita pikir baik-baik waktu kita membacanya, saudara. 1 Timotius 6, ayat 17-19, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, waktu kita baca ayat firman Tuhan ini, kita jangan berpikir bahwa ini cuma berlaku untuk orang-orang yang sudah kaya. Ayat firman Tuhan ini berlaku juga untuk kita yang merasa belum kaya. Mengapa? Karena saya sungguh yakin semua kita pengen jadi kaya. Betul? Ada amin? Nah, karena itu, mari kita semua, kita belajar untuk lakukan firman Tuhan ini dari sekarang. Jangan tinggi hati, Tuhan berkata. Jangan pernah jadi sombong. Yang kedua, berharap hanya pada Tuhan saja, bukan pada yang lain. Bukan pada harta benda, bukan pada kekayaan, bukan pada orang, bukan pada manusia, tetapi hanya pada Tuhan saja. Dan yang ketiga, kita rajin berbuat baik, suka memberi dan berbagi. Entah saudara sudah kaya sekarang, atau saudara belum kaya. Nah, kita berdoa semua kita bakal diberkati Tuhan dengan luar biasa. Waktu kita lakukan 3 ini, saudara, tidak tinggi hati, berharap hanya pada Tuhan saja, rajin berbuat baik, suka memberi, suka berbagi, maka Allah Bapa kita di surga akan berikan pada kita kehidupan yang baik dari hari ke hari. Kita bakal bisa menikmati kehidupan yang baik itu daripada Tuhan, selama kita ingat, saudara, ingat terus bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan kita harus berbahagia dalam jerih payah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, Tuhan. Kami sungguh-sungguh perlu dorongan daripada Tuhan, perlu kekuatan daripada Tuhan, supaya meskipun situasi lagi sulit, kami bisa terus punya semangat, punya antusias, kami belajar untuk berbahagia dalam jerih payah kami, karena kami yakin waktu kami melakukannya dengan setia, waktu kami bertahan dan berkembang dalam jerih payah kami tidak bakal pernah mengalami kerugian. Allah Bapa kami di surga bakal terus melihat kami, menjadi bangga dengan kami, dan memberkati kami dengan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, supaya kami bisa hidup, punya kehidupan yang baik dari waktu ke waktu. Kami bisa ingat-ingat untuk bukan hidup untuk diri kami sendiri saja, dan kami bisa hidup sungguh-sungguh, menikmati apapun yang Tuhan berikan pada kami dari waktu ke waktu. Tuhan, tolong kami ingat untuk tidak boleh jadi sombong, untuk berharap hanya pada Tuhan saja, dan hidup sungguh-sungguh ingat untuk rajin memberi, rajin berbagi, berbuat baik. Inilah kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami melakukannya. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.